memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat juang adalah segala keinginan dan usaha yang tumbuh pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkannya dengan segenap kemampuan dalam mencapai tujuannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, tentunya menyangkut pemuda dan pemudi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stopia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Zapa, Jong Celebes, dan Jong Sumatera Bon, dan lain-lain. Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional. Berawal dari aktivis perhimpunan pelajar di negeri Belanda dan klub belajar Egelman Study Club yang dipimpin Soekarno di Bandung, dibentuklah Partai Nasional Indonesia. Selain itu, ada juga Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya yang berasal dari Indische Study Club di Surabaya. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada waktu itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama P3KI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Surya Dinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Hakim pada saat itu adalah Mr. Dr. R. C. Gembek, Van Hukkelen. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartono SH, Sastro Mulyono SH, dan Idik Prawira Diputra SH. Namun karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Surya Dinata 1 tahun 3 bulan penjara. Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda.
Para pahlawan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Wage Rudolf Supratman. 2. Chairil Anwar. 3. Walter Monginsidi. 4. I Gusti Ngurah Rai. 1. Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesya Klapsi, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia. Melalui gesekan biola, semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebanggaan dan lagu kebangsaan negara Indonesia. 2. Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Chairil Anwar dilahirkan di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau, dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Ia bersekolah di Hollands Industry School yang kemudian dilanjutkan di Mulo, tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi dan Aku. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta. 3. Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai dan dikurung di balik teralai besi. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang. 4. I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang. I Gusti Ngurah Rai Palung tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung sekolah kader militer. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai
dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Wanara. Desa Margarana, Ngurah Rai, dan pasukannya meninggal semua. Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan.